mengetes beberapa produk kita kepada calon customer dan alhamdulillah diterima dengan baik sehingga kita memberanikan diri untuk memulainya. Nah, di sini waktu dulu saya teringat semasa ini saya masih berkuliah waktu itu. Jadi saya selagi sambil berkuliah menyusun tugas akhir. Setelah dari kampus saya balik untuk bekerja membesarkan Sugar ini. Jadi teringat dulu saat-saat masa perjuangan banyak pengorbanan juga sih yang saya komitkan untuk membesarkan usaha ini, dari mengurangi waktu bersama teman, mengurangi waktu tidur karena saya harus menyusun skripsi dan juga keesokan harinya harus menjaga kedai seperti itu. Nah, kerja keras pun tak mengkhianati hasil, teman-teman. Beberapa tahun setelahnya hingga saat ini, boleh di next. Kedai Sugar sendiri telah tumbuh menjadi 12 cabang di Siraudaya dan Sidoarjo. Nah, alhamdulillah berkat bantuan dari rekan-rekan tim juga yang solid dan kru-kru yang solid serta customer yang loyal menjadikan pertumbuhan Sugar ini lumayan besar secara organik. Sampai saat ini kami pun masih belum membuka peluang kemitraan, masih kita kelola sendiri. Banyak pelajaran yang saya dan teman-teman rekan-rekan saya bisa pelajari karena ini merupakan salah satu bisnis awal kami di F&B industry. Karena kami melihat peluang akan kebutuhannya masyarakat terhadap produk minuman yang segar, yang kekinian, maka kita menjawab peluang tersebut. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, mungkin saya akan membahas sedikit tentang pengertian wirausaha ya, teman-teman. Oke. Wirausaha adalah seseorang yang melihat peluang, kemudian bisa menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Secara sederhana seperti itu ya, teman-teman. Mungkin kita saat ini banyak melihat peluang, karena peluang sendiri itu sangat banyak. Cuman pilihannya ada dua. Jika kita ingin menjadi wirausaha, kita harus berani mengambil resiko untuk memanfaatkan peluang tersebut, atau kita hanya bisa jadi penonton, menikmati tentang adanya perubahan di sekeliling kita. Selanjutnya. Nah, berikut adalah tentang hakikat kewirausahaan menurut beberapa pakar ya, teman-teman. Ada yang mengatakan dari Bapak Peter Drucker, kalau kewirausahaan itu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dia juga yang mengatakan Bapak Zimmer tentang kewirausahaan menciptakan proses penerapan kreativitas, inovasi untuk memecahkan persoalan dan menemukan peluang. Ya, kurang lebih intinya kita melihat peluang ya. Jadi kita memanfaatkan proses kreativitas kita, memanfaatkan peluang tersebut, menemukan sesuatu yang baru, memecahkan persoalan, dan memperbaiki kehidupan kita. Selanjutnya. Oke, bisa dilanjutkan. Halo? Boleh dilanjutkan slide-nya? Operator. Oke. Jadi kewirausahaan maknanya seperti itu ya, teman-teman. Jadi proses untuk mengerjakan sesuatu yang baru dan menyelesaikan persoalan atau menjawab masalah menjadi dalam bentuk solusi seperti itu. Nah, bentuk kreativitas ini sangat penting di dalam sebagai seorang wirausaha karena kita menjawab suatu peluang ya, teman-teman.
kita mengembangkan strategi untuk yang menciptakan sesuatu yang tidak ada asal muasalnya, atau kita memperbaiki produk sehingga menjadi meningkatkan nilai jualnya gitu. Ya, boleh di next. Nah, tuh. Selain kreativitas tinggi, seorang wirausaha pun dari beberapa sumber yang saya baca, karakter ini dimiliki oleh beberapa orang-orang sukses di bidang wirausaha. Mereka itu komitmen dalam pekerjaan. Mereka itu tidak setengah-setengah dalam melakukan hal yang mereka inginkan. Ketika sudah memiliki impian, sudah memiliki tujuan, mereka keep on track, konsisten. Nah, apabila konsisten, kita pasti akan kerja keras, berusaha keras untuk mewujudkan hal itu agar terjadi. Wirausaha itu mandiri, mereka tidak akan tidak bergantungan terhadap apapun. Karena pada dasarnya wirausaha menginginkan sebuah kebebasan, financial freedom, kebebasan keuangan, kebebasan ingin memiliki waktu lebih untuk berkeluarga, berani menghadapi risiko. Pada tahun lalu 2020 tepatnya, pada saat awal pandemi, saya mendirikan usaha rice bowl ya teman-teman. Pada saat itu saya tidak mengira bahwa akan adanya pandemi COVID-19 ini. Saya cukup meluangkan beberapa uang saya untuk bersama rekan-rekan juga untuk investasi terhadap bisnis F&B tersebut. Namun karena adanya COVID-19, segmentasi market kita yang umumnya mahasiswa banyak yang pulang keluar kota sehingga kita sudah kehilangan market kita. Nah, seperti itu adalah resiko yang akan terjadi ketika kita berwirausaha. Tapi jangan takut teman-teman, semua pasti ada pembelajaran dan pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Tidak masalah, asalkan kita tetap komitmen, bisnis kita pun pasti akan tumbuh. Yang kelima, suka berkompetisi, melihat pasti dengan adanya kita menjual produk, mungkin orang lain melihat itu sebuah peluang. Nah, sehingga akan terjadinya kompetisi di dalam pasar. Nah, jika kita suka berkompetisi untuk mengungguli produk kita di dalam pasar tersebut, kita harus berinovasi, selalu berinovasi, menciptakan nilai lebih terhadap produk kita, menjaga komunikasi kita dengan customer agar mereka lebih percaya terhadap produk atau apa yang kita jual. Selanjutnya suka mencari peluang dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa ini penting memiliki jiwa kepemimpinan? Karena sebagai seorang wirausaha kita harus mampu menyampaikan tujuan dan goals kita kepada para staff atau para kru yang membantu kita. Jadi apabila kita sudah memiliki visi yang sama, misi yang sama, otomatis kita akan satu pandangan untuk bekerja sama dalam mencapai goal tersebut. Seperti itu, makanya penting. Selanjutnya. Nah, sebagai seorang wirausaha tentu ada benefit dan resiko ya teman-teman terhadap profesi ini. Ya benefitnya itu peluang untuk memperoleh penghasilan tuh tidak terbatas ya teman-teman, tinggi. Semakin kita banyak menggali peluang-peluang yang ada di mata kita, maka peluang untuk memperoleh penghasilan pun juga banyak juga gitu, unlimited sebenarnya. Nah, lebih independen, lebih fleksibel, karena tujuan wirausaha kebanyakan untuk mencari ketidakgantungan terhadap keuangan, di mana kita bisa bermanfaat lebih kepada orang banyak, di mana seorang wirausaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Kita yang menciptakan peluang, makanya lebih independen atau lebih bebas. Terus kebanyakan wirausaha itu mencintai pekerjaan yang dia lakukan, sehingga menimbulkan kepuasan batin yang lebih.
apabila kita bisa menimbulkan kepuasan batin yang lebih, pekerjaan yang kita lakukan akan bisa semakin maksimal dan peluang untuk meraih impian pun semakin besar kesempatannya. Nah, untuk resikonya, boleh di next. Resikonya itu ya pertama tadi, seperti yang saya sampaikan juga, resiko finansial tinggi, beban tanggung jawab terhadap apa yang perusahaan kita lakukan itu tergantung pada kita. Produk-produk yang kita jual apabila ada masalah itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi beban tanggung jawab itu tinggi. Pengorbanan personal dari waktu, tenaga dan pikiran pasti banyak lebih fokus ke usahanya. Seperti saya sebutkan tadi, di waktu saya merintis usaha, saya mengorbankan waktu-waktu untuk bersama teman-teman saya korbankan untuk membangun usaha saya, seperti itu. Kerja tanpa mengenal waktu. Di saat saya merintis usaha, pasti teman-teman ya, kita ingin selalu membesarkan usaha kita. Sampai saat ini pun terkadang saya masih suka berpikir terus berpikir bagaimana cara mengembangkan agar lebih besar lagi, bagaimana cara untuk mengembangkan omset lebih tinggi lagi, seperti itu teman-teman. Boleh di next. Oke, di sini saya mengutip sumber dari Robert Kiyosaki dari bukunya tentang Rich Dad Poor Dad yang mengajarkan bahwa pentingnya tentang literasi keuangan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengatur cash flow kita. Di sini merupakan salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Nah, di sini yang kita bahas ada 4 kuadran berdasarkan bagaimana orang-orang memperoleh uang di kehidupan mereka. Di sebelah kuadran kiri ada aktif, di sebelah kuadran kanan ada namanya pasif. Di sebelah kiri ini kita mulai dari yang aktif dulu. Di sini kita ini bekerja untuk uang. Jadi kita kalau dari employee, kita mulai dari employee, itu kita menukarkan waktu, tenaga untuk menukarkannya menjadi gaji teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak kerja misalkan, itu kita tidak memperoleh uang yang sebagai bentuk benefit kita sebagai karyawan. Selanjutnya di bawahnya itu ada self-employed. Self-employed ini lebih independen ya teman-teman dibandingkan karyawan biasa, karena di sini biasanya tuh para ahli atau profesional seperti arsitek atau dokter itu juga atau apa namanya artis ya atau ilustrator itu kadang dia bisa kerja terhadap production house-nya sendiri, punya kantornya sendiri gitu. Cuman masih dia sendiri yang mengurus pekerjaannya seperti itu. Jadi tetap dia harus aktif untuk bekerja. Kalau nggak bekerja, dia nggak mendapatkan uang. Nah, untuk bisnis-bisnis kecil pun ini bisa dinamakan self employed juga teman-teman. Karena mereka membangun usaha tapi masih harus menangani hal-hal yang berbau operasional. Jadi apabila bisnis owner tersebut tidak bekerja atau tidak terlibat dalam urusan operasional, maka bisnisnya itu tidak berjalan gitu. Selanjutnya ada big business. Nah, big business ini dimaksud ini merupakan salah satu pasif ya teman-teman ya. Bagaimana uang tersebut bisa didapatkan dengan sendirinya. Jadi kita itu di sini yang dimaksud big business ini orang-orang yang telah membuat big company ya, di mana sudah memiliki sistem yang besar, karyawannya juga sangat capable, SDM-nya bagus, bisnisnya sudah berjalan, sudah sustain cukup lama. Jadi dengan ketidakperlunya owner ini dalam urusan operasional, uang pun secara otomatis mengalir ke dalam dompet mereka. Seperti itu. Dan selanjutnya ini yang kuadran paling tinggi yaitu investor, di mana mereka ini emang memiliki uang yang sudah tidak terlalu dibutuhkan teman-teman. Jadi uang dingin istilahnya.
uang dingin ini diinvestasikan untuk lebih berkembang lagi, untuk membantu bisnis-bisnis atau usaha agar lebih berkembang. Nah, uangnya ini bisa dalam bentuk saham atau dalam bentuk menaruh uang ke dalam bisnis-bisnis yang baru tumbuh, seperti itu. Boleh di next selanjutnya. Nah, mungkin saya akan share tentang strategi memulai usaha ya, dari apa yang saya pernah lakukan. Nah, menurut saya, bagaimana sih cara memulai usaha yang paling mudah? Nah, ini bisa dilakukan melalui pertama kita pilih bidang usaha yang kita minati dulu. Nah, paling mudah itu dari hobi atau dari passion kita. Seperti halnya saya membuka usaha sugar karena saya memiliki ketertarikan di bidang F&B, teman-teman. Saya suka jajan kebetulan, jadi suka mengamati seluk-beluk di dunia ini, di industri ini. Jadi dari mengenal dalami bidang tersebut, kita tertarik, timbul nanti adanya awareness atau celah di mana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Gitu. Nah, yang penting kalau di sini kan lebih enak karena kita sudah tahu apa seluk-beluknya, mengetahui luarannya, jadi kita tinggal perdalam aja teman-teman. Pasti akan menemukan peluang untuk mendapatkan profit dalam bidang yang kita minati. Selanjutnya, nah di sini ada bantuan yaitu checklist ide dari beberapa. Misalkan kita telah memiliki ide, mungkin kita bisa membantunya dengan checklist ini. Apakah yang pertama itu paling mudah belum ada di pasaran ya teman-teman ya, belum ada di pasaran, terus solusi. Nah, makin besar kita menjawab masalah yang ada di sekitar kita, makin besar pula itu peluang kita untuk meraih kesuksesan. Seperti itu teman-teman. Karena banyaknya masalah, kalau kita menawarkan solusi, pasti orang akan membutuhkannya. Memiliki fitur yang lebih baik dari produk yang sudah ada juga merupakan salah satu ide yang baik. Boleh di next? Ya, di next lagi. Nah, salah satunya itu adalah Gojek, teman-teman. Pada awal 2015, saya menikmati pertama kali aplikasi Gojek ini. Saya menikmati produknya yaitu GoFood, di mana saat itu masih belum ada ongkos kirimnya ya. Jadi begitu saya mencobanya pun, wah ini merupakan solusi bagi saya pribadi yang menginginkan makanan tapi di restoran tersebut belum ada jasa pengantarnya. Nah, karena ini merupakan maka saya rasa ini bisa membantu saya ke depannya gitu. Saya jadi tergantungan terhadap aplikasi ini. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, mengapa Gojek bisa berkembang sangat pesat seperti sekarang? Halo? Oke. Di mana saat itu ojek masih sangat sulit untuk ditemukan, ada kebutuhan dari customer untuk mengurangi waktu perjalanan menuju kantor atau menuju tujuan. Karena Gojek sendiri awalnya kan dari Jakarta, teman-teman ya. Jakarta sendiri seperti kita tahu, kota tersebut merupakan metropolitan yang sering macet, apalagi pada saat berangkat kerja jam-jam pagi. Nah, terbatasan tersebut mau mencari ojek juga susah, maka dengan adanya Gojek ini mempermudah orang yang tadinya bisa terlambat ke kantor, naik mobil bisa telat, ini dengan menggunakan Gojek membantu mereka untuk datang lebih tepat waktu. Terus juga dengan sebelumnya kalau kita naik Gojek itu kan tawar-menawar ya teman-teman, menghabiskan waktu dan tawar-menawar transaksi yang alot. Jadi dengan adanya Gojek,
dengan adanya fixed rate ini, tarif tetap berdasarkan jarak mempermudah kita dan membuat kenyamanan kita dalam berperjalanan gitu. Nah, karena adanya ini menjawab permasalahan yang ada, Gojek pun bisa terus berkembang hingga bisa dinikmati hampir di beberapa kota di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk memulai usaha, dulu saya saat memulai usaha itu selalu memvalidasi ide saya dulu. Jadi kenali dulu siapa pembeli kita atau calon customer kita, terus produk yang kita tawarkan itu apakah bisa memenuhi kebutuhan mereka. Seperti dulu saya menjual tas ya teman-teman. Saya cari tahu dulu siapa nih yang menginginkan tas yang saya akan jual seperti itu. Terus dengan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam produk tersebut, apakah bisa menjawab kebutuhan mereka gitu. Terus kita melihat kompetitor untuk tas sendiri, sebenarnya banyak gak sih kompetitornya, terus apa sih keunggulan mereka dibanding keunggulan tas kita gitu. Apakah sudah sesuai nih produk kita, apakah bisa bersaing dengan baik. Nah, terus kalau lihat paling enak sih lihat kompetitor nih, bisnis mereka nih tumbuh atau stagnan. Misalnya kita memilih industri catering sehat nih teman-teman ya. Catering sehat ini di daerah kita nih sebenarnya lagi tumbuh atau stagnan nih pasarnya. Misalkan sedang tumbuh, berarti itu sebenarnya peluang juga teman-teman untuk kita mendirikan catering aslinya, karena marketnya sedang tumbuh. Tapi kalau stagnan, itu juga bisa evaluasi apa nih kira-kira kenapa banyak penolakan. Oh berarti customernya emang kurang cocok untuk makan makanan sehat, masih belum teredukasi dengan baik. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, halo, boleh di next. Oke, seperti kata Bapak Jack Ma ya teman-teman, founder Alibaba, beliau mengatakan bahwa kalau kita melihat kompetitor, kita harus mempelajarinya. Jangan kita copy dan paste sama persis. Itu mungkin namanya imitasi ya teman-teman ya. Kalau kita ini harus namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita mengamati dulu, terus kita menirunya dan kita modifikasi sehingga tidak sama persis, sehingga ada alasan untuk customer membeli produk kita. Selanjutnya, oke. Selanjutnya untuk memvalidasi ide kita melakukan adanya riset. Riset itu nggak perlu ribet-ribet teman-teman. Bisa menggunakan free research ya, atau sumber daya yang gratis melalui internet, YouTube. Itu banyak sekali peluang-peluang yang ada di sana. Menjawab apa ketidaktahuan kita melalui buku, itu kan bisa sekarang kita dapatkan secara gratis di internet. Oke, selanjutnya. Nah, kita bisa melihat nih apa yang kompetitor lakukan, bagaimana sih review mereka oleh customer mereka sendiri. Terus kita bisa mencari kebutuhan dari industri kita, terus profil customer kita tuh yang cocok seperti apa sih gitu. Apakah pasar yang kita ingin dalam ini sedang tumbuh atau stagnan, yang mesti saya bilang, atau belum ada sama sekali. Lanjut. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, dengan adanya riset ini, kita bisa menyempurnakan ide kita. Jadi kita bisa ngeluangin waktu kita untuk menyempurnakan lagi, memastikan lagi bahwa wah ini ternyata ada yang memang butuh gitu. Wah ini ternyata sepertinya baik untuk dilanjutkan idenya. Gitu. Jadi pertimbangan kembali apakah kira-kira peluang ini bisa kita teruskan atau kita harus berpikir ulang. Lanjut.
Nah, selanjutnya jika kita udah melalui riset sendiri, kita udah yakin, kita tanyakan ke orang lain, teman-teman. Tanyakan ke teman, kerabat, atau ke calon konsumen kita mengenai ide kita nih, kira-kira menjawab kebutuhan mereka nggak sih? Gitu. Tapi tanyanya sekiranya hal-hal yang masih bisa berhubungan ya, relate ya teman-teman. Jangan tanyanya ke orang yang bukan calon customer kita gitu. Jadi yang sekiranya kebutuhannya mirip dengan calon customer kita gitu. Setelah itu kita nyempurnakan ide kita lagi, wah ternyata misalkan, wah ini ide yang menarik, wah ini kalau misalkan ada, saya ingin membelinya gitu, atau wah ini jasanya sangat menarik gitu. Kita bisa menyempurnakan ide lagi, informasi tersebut untuk mengembangkan lagi, apakah kira-kira kalau misalkan kita yakin bisa memenuhi kebutuhan mereka, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita tes ini teman-teman, tes market. Jadi kita bisa uji coba nih, menawarkan lagi ke lebih banyak orang, secara gratis kalau bisa. Jadi makin banyak orang-orang yang, mencoba produk kita, memberikan feedback, memberikan masukan, kita bisa tahu apa kekurangan dari, kelinci percobaan kita ini, gitu. Lanjut. Nah, gunakan feedback tadi untuk menyempurnakan ide kita yang masih kurang. Jadi jangan sampai kita udah mulai usaha, sumber daya kita habis nih teman-teman, udah misalkan contoh kita mau bikin, clothing line ya teman-teman ya, atau, fashion lah. Kita bikin baju nih banyak, udah ngeprint banyak-banyak, ngabisin uang puluhan juta, tapi ternyata nggak ada yang mau beli gitu. Wah ternyata kita salah, salah salah dari produknya, salah menentukan, atau customer kita, eee nggak tertarik gitu. Jadi dengan adanya tes ide ini, validasi bisa, lebih menghemat ya, lebih efisien dalam, menggunakan budget kita ke hal-hal yang benar-benar penting. Lanjut. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, setelah itu, setelah sudah kita tes, kita coba, apakah banyak nih customer nih ternyata yang merasa kebutuhan itu terpenuhi, terus kira-kira profit kita bakal gimana nih, akan tumbuh berkembang nggak sih nih bisnis kita, akan, bertahan lama nggak sih, atau hanya ini, produk sementara, atau kita cuma menjawab tren yang ada gitu. Terus adanya kompetitor tuh bakal, berkembang atau gimana. Nah kalau misalkan berkembang berarti kan kita harus lebih inovasi dalam, menjawab kebutuhan pasar yang ada gitu. Kalau misalkan sudah mirip-mirip kayak dulu contohnya es kepal Milo ya teman-teman ya. Dulu kan lagi trennya tuh lagi banyak es kepal Milo di pinggir-pinggir jalan. Nah, karena kurangnya inovatif dan terlalu menjamur karena mudah untuk, berjualan itu, maka secara nggak langsung orang-orang mau mulai bosen gitu teman-teman. Jadi inovasi ini dalam bisnis sangat penting. Oke, selanjutnya bisa di next. Nah, kalau kita sudah tahu permintaan pasarnya ini banyak teman-teman, maka kita bisa melanjutkan ke tahap yang eee, lebih serius lagi ya teman-teman ya. Sudah mulai, melakukan pendanaan, mencari bagaimana kita memulainya, karena ya di slide 19. Oke, oke di next. Karena sebanyak, 42% bisnis yang, untuk, small business yang gagal, itu kebanyakan karena mereka, eee, gagal untuk menjawab permintaan dari
customer. Jadi produk mereka itu tidak menjawab kebutuhan dari masyarakat. Apa yang menurut kita benar, belum tentu masyarakat atau konsumen kita tuh butuh gitu. Jadi perlu adanya tes ini untuk meminimalisir kegagalan kita, seperti itu. Lanjut. Oke. Selanjutnya, jika sudah memvalidasi ide kita buat bisnis model, teman-teman. Nah, di sini bisnis model itu apa sih? Bisnis model ini supaya kita bisa melihat secara keseluruhan bisnis kita ini, dari prosesnya, dari kan semuanya yang berkaitan tentang seluk-beluk di bisnis kita secara langsung dan cepat nih, teman-teman. Jadi ini ada toolsnya bisnis model Canvas. Ini salah satu contohnya dari Spotify, teman-teman. Nah, di sini itu ada 9 bagian, teman-teman. Saya biasanya kalau untuk memulai usaha menggunakan bisnis model ini. Nah, di sebelah kanan ada customer segment. Jadi kita sebelum memulai harus tahu dulu customer kita siapa, segmentasikan, dipeta-petakan. Jadi untuk nanti melakukan promosi, untuk melakukan pengenalan produk itu lebih mudah jika kita sudah tahu customer-nya. Oke, selanjutnya di sini kita tentukan dari keunikan atau keunggulan produk kita, value proposition. Apa sih yang menjadikan produk kita ini bisa menjawab kebutuhan yang ada di pasar, gitu, kebutuhan masyarakat. Kalau udah tersebut, bagaimana caranya masuk ke channel ya teman-teman? Kita memasarkan produk kita melalui apa aja sih? Kalau di sini Spotify kan melalui website, agen, atau partner platform lainnya. Terus apa namanya? Bagaimana di sini Spotify melakukan aktivitas kunci, teman-teman ya. Jadi untuk menjalankan bisnisnya, aktivitas apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Jadi database, dari software development, karena ini kan merupakan aplikasi yang berhubungan langsung dengan teknologi. Jadi menggunakan data-data tersebut. Nah, setelah kita menentukan ini, semuanya dari aktivitas, dari sumber daya apa aja sih yang dibutuhkan oleh bisnis kita, terus partner atau mitra-mitra penting itu apa aja sih. Kalau Spotify sendiri, mitra pentingnya itu ada pemegang lisensi musik, karena kan bekerja sama dengan para hak siarnya. Untuk hak siar musiknya itu mereka bekerja sama dalam hal itu. Terus untuk menyimpan data, mereka bekerja sama melalui Google Cloud. Terus untuk melakukan iklan bekerja sama dengan Facebook, untuk login ke akunnya bisa melalui Facebook, itu dia sebagai key partner gitu. Setelah itu ntar ada juga bagaimana cara bisnis kita memperoleh keuntungan dari aliran dana. Itu dari mana aja sih revenue stream? Itu dari subscribe atau berlangganan, dari iklan, atau dari musik label. Jadi Spotify ini mendapatkan keuntungan dari para artis yang ada di para artis yang lagu-lagunya ada di platform Spotify. Jadi setiap bulan kalau nggak salah itu ntar dipotong pendapatan mereka oleh Spotify. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk memulai usaha, lanjutnya menentukan pendanaan, teman-teman. Di sini ada 4 cara. Yang pertama itu bootstrapping atau melalui pendanaan pribadi atau tabungan pribadi ya, teman-teman. Nah, di sini keuntungannya ya kita cepat ya, teman-teman ya. Kalau ada uang ya kita bisa langsung mulai gitu. Lebih simple, dan tidak ada tanggung jawab ke orang lain. Jadi apabila bisnis kita rugi juga kita nggak merasa ada beban gitu. Tapi kekurangannya karena keterbatasannya modal, jadi kapitalnya tuh kecil. Apa yang bisa kita lakukan juga impact-nya terbatas gitu. Beda halnya jika kita berhutang gitu ya, teman-teman ya. Kita misalkan usaha kita sudah jalan nih, teman-teman ya. Atau kita baru memulai usaha nih, kita ingin sudah menyusun strategi bagaimana butuhkan pendanaan, kita bisa melalui hutang. Tapi hutang sendiri
pun harus divalidasi idenya teman-teman ya. Nggak semudah itu untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Karena biasanya bank sendiri membutuhkan aset teman-teman ya, untuk penyetoran aset. Jadi dia minimalisir resiko terjadinya kegagalan dalam usaha orang. Nah, keuntungannya utang ya sebenarnya enak ya teman-teman ya. Hutang profitnya semuanya masih tetap buat kita. Kita cuma bisa nanti kalau ada itu tinggal bayar aja berapa hutangnya ke bank. Jadi semakin tinggi profit kita ya hutang kita tetap sama gitu. Terus selanjutnya ada crowdfunding atau patungan ya teman-teman ya. Di sini sebenarnya crowdfunding sendiri di Indonesia sudah ada seperti Santara ya teman-teman. Itu jadi di mana bisnis-bisnis yang baru muncul biasanya melakukan penawaran di situ. Apakah ada orang-orang yang tertarik untuk patungan untuk memulai usaha dengan modal yang ditentukan gitu. Nah, sebenarnya crowdfunding ini keuntungannya sih ya baik ya teman-teman ya. Jadi bisa menjangkau orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan kita dan kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang juga. Jadi emang kita memulainya secara bersama-sama, menanggung risiko bersama-sama. Tapi ya kerugiannya itu bukan kerugian, ya kerugiannya sih lebih ke apa namanya, makin banyak yang menerima ya pembagiannya semakin banyak juga. Jadi yang kita dapatkan pun otomatis kecil. Terus apabila kita mengeset eh, apa namanya modalnya untuk melakukan usaha yang terlalu tinggi, mungkin orang-orang banyak yang tidak mau untuk patungan atau yang kalau kita set target dari modalnya terlalu rendah, itu juga apa namanya sayang gitu, nggak bisa memaksimalkan potensi usaha kita. Yang terakhir tuh ada equity atau saham. Jadi di sini bisa juga untuk memulai usaha kita mencari investor teman-teman. Jadi nanti semisal nanti usaha telah berjalan, kita bisa bagi hasil dengan presentasi yang sudah ditentukan di awal ke investor masing-masing gitu. Nah, keuntungannya di sini ya bebannya lebih enak sih, ditanggungnya secara barengan kan. Kalau jadi investor itu mau menerima untung dan mau menerima rugi juga. Nah, terus investor biasanya juga membantu secara pengetahuannya mereka ya teman-teman. Jadi nggak cuma hanya ngasih uang aja, kadang juga ngasih network, ngasih pembelajaran, mentoring. Nah, itu juga kadang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha baru gitu. Jadi konsekuensinya yaitu keuntungan kita pasti semakin kecil, semakin berkembang perusahaan kita apabila investornya memiliki saham yang lebih banyak, ya keuntungan kita pun presentasinya bakalan sama gitu. Atau apabila ada investor yang ingin masuk, yang apa namanya membeli saham kita, kemungkinan besar juga kontrol dari usaha kita itu meskipun kita foundernya, nah pendirinya juga semakin kecil gitu. Karena saham kita pun akan terdilusi atau berkurang. Seperti itu teman-teman. Tapi yang diincar di sini adalah pertumbuhan bisnisnya semakin cepat, semakin berkembang dan semakin bisa menjawab kebutuhan pasar. Oke, selanjutnya. Nah ini teman-teman ya. Setelah melakukan pendanaan, kita sudah running usaha kita bisa mengevaluasi teman-teman. Kenapa sih banyak bisnis itu gagal gitu? Karena pertama tuh out compete, tidak bisa berkompetisi di pasar. Jadi diperlunya ada inovasi terhadap produk kita agar kita bisa terus-menerus mengungguli pasar. Nah, terus sebanyak 23% nggak punya tim yang baik. Jadi tim ini sangat penting untuk dibangun karena kita bisa mendelegasikan tugas-tugas kita kepada yang sudah ahlinya gitu. Semakin tim solid, semakin kita bisa bergerak secara berbarengan, berirama. Nah, terus pentingnya menjaga cash flow atau cash di sini juga penting ya teman-teman. Kebanyakan juga bisnis itu gagal karena nggak tahu prioritas dari keuangannya mereka. Mereka pikir, wah melakukan promosi sebanyak-banyaknya, tapi
menyisihkan uang terhadap operasionalnya itu juga vital teman-teman. Jadi di sini perlu adanya prioritas ya untuk mengatur keuangan agar bisnis kita tetap berjalan seperti seharusnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin ada video yang bisa di-play untuk teman-teman untuk penyemangat. Oke, ini ada nasihat dari Bapak Jack Ma ya teman-teman. Selagi kita memiliki usia yang muda, jangan takut untuk berusaha teman-teman. Jadi tentukan dulu apa yang menurut kata hati kita benar, lalu memberanikan diri untuk menerima resiko kegagalan. Tuh. Pelajari apa yang kita bisa lakukan sedari dini, meskipun teman-teman ingin nantinya bekerja dulu atau apa, dicamkan bahwa kita harus terus belajar gitu, mempelajari prosesnya dari apa yang kita kerjakan seperti itu. Nah, mungkin terakhir dari saya di slide terakhir. Oke, ada nasihat juga dari Bill Gates, jangan biarkan kata orang lain mempengaruhi kata hati Anda. Jadi jika teman-teman emang berniat jadi pengusaha dan atau berwirausaha, serius teman-teman, komitmen dengan akhir teman-teman, tujuan teman-teman. Karena apa kata orang jangan peduliin teman-teman. Yang penting kita tetap pede dengan impian kita dan merasa yakin. Tapi jangan cuman kerja keras doang ya teman-teman, kita harus juga punya strategi untuk mempelajari apa yang bisa membuat bisnis kita tumbuh dan sukses. Sekian dari saya. Terima kasih panitia. Oke, itu tadi kita sudah mendengarkan dan juga menyaksikan secara bersama pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Giat Sumam ST. Waduh, sangat menggugah kobar-kobar semangat ya Kak ya. Bermanfaat sekali Kak materinya tadi. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih Bapak Giat atas pemaparan materinya. Ya, semoga nanti bisa diamalkan dan juga digunakan sebagai ilmu kita sebagai para remaja-remaja untuk memulai sebuah usaha seperti itu. Ya, baik kepada peserta semua, untuk kali ini kita akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Baik kepada seluruh peserta silahkan untuk memulai ataupun mengisi formulir. Iya, mengisi formulir pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia. Iya, betul banget. Ya. Sepertinya sudah ada yang masuk nih, Kak. Boleh saya bacakan ya? Ya, silakan. Pertanyaannya dari Aprilia Kartini Lanek dari Universitas PGRIA di Buana, Surabaya, PVKK Tata Boga. Saya ingin bertanya, bagaimana cara atau tips yang bisa Kakak bagikan kepada kami semua? Tindakan seperti apa yang Kakak lakukan dalam menghadapi semua tantangan dalam berwirausaha? Tentu saja banyak hambatan yang Kakak lalui dalam proses berwirausaha. Tips-tipsnya dong Kak, biar kami adik-adik yang ingin berwirausaha nanti biar bisa semangat dan sukses terus. Amin. Amin Kak Aprilia. Baik, Bapak Giats.
Oke, terima kasih atas Silakan. pertanyaannya. Oke. Jadi kalau dulu saya untuk memulai wirausaha, tips yang pertama itu kita harus memberanikan diri kita dulu, siap menerima resiko atas kegagalan yang akan kita dapatkan. Terus kita pertama yaitu harus tahu dulu pasarnya. Jadi kita setelah punya keberanian, punya niat, harus memiliki strategi juga. Jadi jangan asal berjualan kayak saya waktu itu, tapi kita nggak punya strategi sehingga kita tidak diterima dan bisa gagal. Oke, hambatannya biasanya ini sih komitmen sih. Kadang kita berjalan. Oke, maaf ini ya menggema suara saya. Nah, jadi komitmen ini dan konsisten ini kadang merupakan PR ya bagi untuk merintis awal-awal usaha, karena kita harus membagi waktu untuk mengurus usaha kita dan aktivitas yang kita lakukan, gitu. Dan juga dan juga ini kita terus hambatannya itu ini ketidakyakinan kadang, meskipun kita sudah berusaha sekeras mungkin, tapi malah kok nggak ada yang beli atau nggak tumbuh bisnis kita. Nah itu ketidakpercayaan tersebut harus kita evaluasi lagi. Harus kita yakin pada komitmen di awal. Mengapa kita mulai bisnis gitu? Apa tujuan kita gitu? Seperti itu sih. Oke, baik. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah kayak gini ya. Maksudnya sebelum kita perang nih, kita harus ada persiapan dulu nggak sih, Kak? Betul banget nih, Kak. Iya, baik. Terima kasih Bapak Gets untuk pertanyaan dari Saudara Aprilia. Baik, akan kita lanjut untuk pertanyaan kedua, Bapak Gets. Dari Saudara Bella Aldama, Universitas PGRI di Buana Surabaya, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Mungkin Kak Widi nih, untuk membacakan pertanyaan dari Kak Bella. Silakan. Boleh banget. Saya ingin bertanya, apa yang membuat kakak yakin untuk berwirausaha dan apa goals kakak selanjutnya selain Sugar ini? Apakah ingin membuka usaha-usaha lainkah? Terima kasih. Baik, silakan Bapak Giats untuk menjawab. Ya baik, terima kasih. Sebenarnya alasan saya berwirausaha yang pertama untuk membantu banyak orang sih lebih tepatnya. Ketika saya sudah memiliki sumber daya yang besar, kemungkinan saya untuk memenuhi lapangan pekerjaan juga banyak. Saya juga bisa memiliki kemampuan untuk berbagi bersama orang lain, seperti itu. Dan juga tujuan akhir saya tuh kalau bisa dibilang ya seperti itu, ingin berbuat baik aja sebenarnya. Namun untuk wirausaha sendiri kan harus perlu komitmen, kerja keras, dan tidak bisa langsung kita nikmatin hasilnya gitu. Selain Sugar sendiri, sebenarnya saya untuk 5 tahun ke depan saya masih berkomitmen dalam F&B industri ini. Tapi dengan background saya di teknik, saya memiliki keinginan punya usaha yang berkesinambungan atau sama dengan ilmu yang saya pelajarin waktu di perkuliahan dulu. Ya. Mungkin cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Giats atas jawabannya. Ya, semoga tadi pertanyaan dan juga jawabannya bisa berguna untuk kita semua ya Kak ya, betul? Amin, betul banget nih Kak Patria. Ya, untuk sesi tanya jawab telah selesai untuk Bapak Giats. Mungkin kepada teman-teman semua, apabila masih ada pertanyaan silahkan langsung ke sosial media Bapak Muhammad Giats Humam. Silahkan Bapak untuk sosial media yang bisa dihubungi. Oke, baik, bisa melalui email di mgiatsh@gmail.com atau bisa juga di Instagram saya di mgiatsh. Oke, siap Bapak. Mungkin setelah ini kita bisa bertemu dan juga kolaborasi. Mungkin bisa dapat voucher Sugar juga. Boleh kan, Pak? Oh, boleh. Tentunya teman-teman. Oke, siap. Kami tunggu Bapak Giats. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Giats yang telah memberikan pemaparan materi dan juga ilmu untuk kita semua. Bermanfaat ilmu yang saya berikan.
Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, teman-teman semua, untuk narasumber pertama kita telah selesai. Setelah ini kita akan bergeser ke narasumber kedua. Baik, tapi sebelum itu kita akan berfoto bersama terlebih dahulu bersama Bapak Giats dan juga teman-teman peserta semua dan juga untuk seluruh dosen. Teman-teman diharap on cam ya. Oke, kita akan mengyel-yelkan Fakultas Teknik. Oke. Oke. Fakultas Teknik? Yes. Fakultas Teknik? Yes, yes, yes. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak Giat dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mendukung pada hari ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan video berikut ini. Disilakan untuk teman-teman semua terjeda terlebih dahulu, istirahat. Setelah itu kita akan bergabung lagi. Aku kira tadi kakak mau langsung bilangin ini. Jangan dulu. Oke. Biar nanti biar ibu dulu.
Baik, untuk kakak-kakak, sebelum kita ke materi selanjutnya, saya mengingatkan bahwa kita ada keyword. Keyword ini berfungsi untuk pengambilan sertifikat. Akan saya dan partner saya sebutkan Ya. keywordnya. Keywordnya adalah Be creative. Kita eja mungkin ya untuk lebih mempermudah. boleh B B E C C R R E E A T T I I V E. Be creative dalam bahasa Inggris tentunya ya, Kak. Betul banget. Oke. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, silahkan nanti mengisi absensi dengan keyword pertama yaitu be creative. Baik, nanti akan kita sampaikan lagi untuk keyword yang kedua ya, Kak ya, dan juga akan kita ingatkan untuk keyword pertama. Baik, kita akan bergeser dan beralih ke narasumber kita yang kedua pada siang hari ini menuju sore. Ya, pastinya teman-teman nggak akan ngantuk dong pastinya, karena narasumber kita pada hari ini Wah, bener-bener amazed banget. Oke, buat teman-teman semua, pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Imade Bagus Dwiarta, SEMM. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Riwayat pendidikan beliau pada S1 menempuh kuliah di Universitas Kristen Petra Surabaya, bidang ilmu manajemen pada tahun 1999 hingga 2004. Dan melanjutkan kuliah di Universitas Erlangga Pasca Sarjana, program studi manajemen tahun 2007 hingga 2010. Dan saat ini beliau sedang menempuh kuliah doktor S3 di Stesia Surabaya, program studi ilmu manajemen tahun 2019 hingga saat ini. Dan juga beliau adalah salah satu dosen favorit di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. bener banget nih, Ya, Kak. dan juga seorang entrepreneur yang sangat amazed dan juga sangat membanggakan tentunya. Menurut kakak, Pak Made itu gimana sih orangnya, Oke. Kak? Perlu sedikit kita kulik tentang narasumber kita pada hari ini. Beliau itu sangat humble dengan mahasiswa. Wah, Dan juga setiap hari sharing-sharing ilmu tentang kewirausahaan, manajemen, dan apapun itu kepada mahasiswanya. Dan sangat mencintai mahasiswa-mahasiswanya. oh nggak salah kalau misalnya beliau jadi dosen favorit ya. Betul sekali. Baik, kita akan sudah tersambung dengan Bapak Made Bagus. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Patria. Baik, kita sudah tersambung. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat, kabar sehat. Ya. Baik, Bapak, tak perlu berlama-lama lagi. Silakan untuk materi. Baik, kasih Mas Patria dan Mbak siapa namanya? Mbak Wiki, Pak. Mbak ya, atas kesempatannya dan juga Prodi PWK. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk materi tentang kewirausahaan gitu ya, kaitannya tentang memilih lokasi dan target market gitu ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan selamat sore teman-teman mahasiswa semua. Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, saya langsung saja untuk menyampaikan materi. Baik, sini ya, pun materi yang ingin saya sampaikan gitu ya, itu tentang tips dan trik menganalisis lokasi dan pasar sasaran gitu ya. Sampaikan yaitu tentang tips dan trik. Bicara tentang kewirausahaan atau sebuah bisnis gitu ya, maka kita itu sebagai calon pengusaha harus bisa, tadi mungkin sebelumnya pemateri sebelumnya sudah menyampaikan juga bahwa yang penting adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan juga ide gitu ya. Nah, ide itu bisa didapatkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah tadi ide itu bagaimana ingin mensejahterakan beberapa orang, tapi juga ada beberapa ide yang didapat dengan cara jika seseorang sudah mulai kepepet gitu ya. Nah, itu yang saya
bisnis. Jadi ide itu muncul karena kepepet gitu ya. Nah, ide yang sudah kita miliki nanti tahu-tahu sudah ada yang mengambil nih gitu ya, sudah ada yang mengambil duluan gitu ya, sehingga kita calon entrepreneur itu paling tidak tiga model bisnis gitu ya, tiga model bisnis yang ada gitu. Satu, kedua itu adalah tentang studi kelayakan bisnis, dan yang ketiga yang baru sekitar tahun 2010 bisnis model canvas gitu ya. Kalau kita bicara tentang bisnis plan, maka di situ ada beberapa analisis, ada 5 analisis yang harus kita pahami gitu, tentang bisnis, baik itu analisis secara industri, analisis secara keuangan, analisis secara pemasarannya, sumber daya manusianya, sampai kepada produksinya gitu ya. Kemudian kita bicara tentang studi kelayakan bisnis, itu hampir sama isinya. Aspek aspek lingkungan, aspek hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang bisnis model canvas, itu ada 9 elemen. Nanti mungkin Anda bisa cari sendiri ya teman-teman ya. Nah, yang paling penting bagaimana sebuah model bisnis itu bisa memberikan gambaran logis tentang bagaimana sebuah organisasi atau sebuah bisnis itu dalam meng-create ya, dalam meng-create, kemudian bagaimana bisa meng-capture sebuah value atau menangkap sebuah nilai gitu ya. Mengapa? Dikarenakan saat ini kita harus sebagai calon entrepreneur itu paling tidak harus bisa menciptakan sesuatu, harus bisa menciptakan sesuatu yang atau bisa menambahkan nilai gitu ya, yang memang bisa berguna bagi customer kita gitu ya, dan kita harus bisa deliver juga gitu. Gitu. Kemudian baik, kemudian nah ini kalau kita berbicara tentang apa namanya, berbicara tentang konsep marketing gitu ya, atau core marketing konsep. Kalau kita bicara tentang core marketing konsep, yang jelas kita harus tahu dulu yang namanya apa itu need, want, and demand gitu ya. Jadi di setiap pelanggan gitu ya, di setiap konsumen pasti ada yang namanya need, want, and demand, kebutuhan, keinginan, dan bagaimana permintaan sebuah pasar. Di setiap customer itu pasti ada need, want, and demands-nya, dan setiap pasar itu setiap customer itu pasti kebutuhan, keinginan, dan permintaannya pasti berbeda-beda, tidak sama ya. Maka dari itu apa namanya, customer, maksudnya kita atau calon entrepreneur harus tahu nih apa kebutuhannya, karena masing-masing customer berbeda kebutuhan, keinginan, dan permintaannya. Nah, dari need, want, and demand, pemikiran kita selalu yang namanya produk itu adalah sebuah barang, padahal tidak. Kita berbicara tentang produk di dalam pemasaran pasti ada berbicara tentang jasa juga. Maka dari itu di dalam bagaimana kita jangan sampai terjebak dengan. Nah, kemudian di produk itu pasti atau harus ada yang namanya value, harus ada yang namanya setting.
percuma saja ada nilai. Oke, saya lanjutkan, mohon maaf. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf. Maka dari itu di dalam jika di dalam satisfaction and quality, maka terjadilah yang namanya exchange. Exchange terjadi yang namanya hubungan antara konsumen dengan perusahaan gitu ya, antara perusahaan, sebuah bisnis gitu. Oke. Tes. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di dalam setelah kita mengetahui, jadi sebelum kita berbicara tentang apa namanya konsep inti dari pemasaran, maka kemudian kita mempelajari tentang bagaimana yang namanya framework pemasaran, bagaimana lokasi yang baik, kemudian target sasaran yang
apa namanya, pasar sasaran tidak lepas dari yang namanya framework pemasaran modern. Jadi paling tidak kita harus tahu dulu, ya. Jadi di dalam pemasaran atau di dalam marketing itu ada 3 hal yang harus kita ketahui, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita berbicara tentang strategi. Strategi itu how to win the market. Jadi kemudian ada yang namanya taktik. Taktik itu adalah how to penetrate the market, bagaimana kita melakukan penetrasi pasar. Kemudian ada yang namanya value, how to create the emotional touch. Nah, di dalam strategi itu kita berbicara tentang bagaimana segmentasi, targeting, positioning yang baik. Termasuk kita bicara tentang marketing mix, ya. Kalau kita bicara tentang segmentasi, nah ini kita sudah masuk kepada bagaimana kita bisa menentukan sebuah lokasi. Karena di dalam segmentasi, ya, itu ada 4 hal yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi yang pertama ada yang namanya segmentasi secara demografis. Kalau kita bicara tentang secara demografis, berarti kita bicara tentang umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah segmentasi geografis atau secara lokasi atau secara wilayah. Ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana segmentasi psikografis dan juga itu adalah gaya hidup, juga ada yang namanya behavior. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah segmentasi ini, mengapa kita perlu mensegmentasikan? Segmentasi ini mengapa kita perlu mensegmentasikan pasar sasaran gitu ya, karena ya tadi yang di awal saya sampaikan. Jadi kita perlu heterogen, jadi kita perlu homogenkan gitu ya. Nah, setelah kita melakukan kita sudah tahu ya, kita pernah sudah tahu. Nah, setelah kita melakukan kita sudah tahu yang nama sudah tahu segmentasi. Kemudian di dalam targetnya yang namanya setelah kita mengetahui targetingnya, maka kita harus melakukan yang namanya positioning. Pasar di mana? Mengetahui posisi kita di pasar di mana. Salah satu cara untuk membuat kita bisa mendapatkan positioning yang baik, salah satunya adalah dengan membuat produk yang unik, dalam artian produk yang memang belum ada di pasaran. Banyak sekali contohnya bagaimana sebuah produk pada akhirnya mendapatkan posisi baik dan dapat dikenal di pasaran gitu ya. Selain strategi 4 tadi, STP tadi, kita bisa melakukan dengan cara 4P, ya, strategi 4P, marketing mix, ya. Ada kita bicara tentang produk, kita place, tentang apa namanya price, dan juga promotion. Kalau kita berbicara tentang produk, berarti mulai dari kita memikirkan mulai dari apa namanya desain produk kita, ya, desain kemasan, kemudian kita bicara tentang bagaimana produk kita, ya, sampai kepada manfaat dari produk kita apa nantinya, gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang place atau saluran distribusi, ya, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah salah satunya adalah lokasi. Nah, di sini lokasi itu kalau ada beberapa orang mungkin kita harus memilih strategi lokasi yang strategis, tapi banyak sekali contoh bahwa tidak semua apa namanya lokasi yang strategis itu bisa menjadi jaminan gitu ya, tidak selalu seperti itu. Nah, kemudian di place itu juga ada yang namanya channel. Ya, bukan channel ya, tapi channel. Kalau channel itu coverage, ya, di dalam place itu ada namanya coverage juga.
Kemudian kita bicara tentang transportasinya, bagaimana di dalam place. Dan juga bagaimana inventorinya di dalam place itu. Karena kita bicara place, kita bicara tentang saluran distribusi. Kemudian P yang ketiga adalah price. Maka kita harus punya yang namanya daftar harga, kemudian ada misalkan ada diskon, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah promotion. Promotion kita bicara tentang sales promotion, kita bicara tentang bagaimana advertising-nya, bagaimana kita melakukan PR-nya, public relation-nya, bagaimana kita melakukan hubungan dengan konsumennya, dan lain sebagainya. Sampai kepada kita melakukan direct marketing. Itu yang paling penting gitu ya. Oke, kemudian mungkin PPT-nya agak naik. Sorry, naik Mas. Sebelum. Oke, setelah ini. Mohon maaf. Baik, nah kita langsung aja kepada how to choose. Jadi bagaimana cara kita itu memilih lokasi yang baik untuk bisnis kita gitu ya. Yang pertama adalah know your business. Jadi bagaimana Anda harus tahu dulu nih. Anda harus bisa memahami kira-kira kebutuhan bisnis Anda itu apa. Ya, Anda harus bisa mengetahui bisnis saya ini seperti apa gitu ya. Apakah memang bisnis saya ini harus ada di wilayah perkotaankah atau di pedesaankah atau bagaimana. Jadi Anda kenali dulu bisnis Anda kenali dulu usaha Anda. Karena kalau Anda tidak mengenali usaha Anda ya sama aja bohong. Ya, berarti Anda bisa, kalau tidak mengetahui usaha Anda, berarti Anda tidak bisa mengetahui lokasi yang pas untuk usaha Anda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah find your customer. Maksudnya adalah bagaimana cara Anda itu, Anda perlu tahu, Anda perlu mengidentifikasi pelanggan-pelanggan Anda. Gitu ya. Atau bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan dari customer mereka, customer Anda gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya get a flavor for the community. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebelum Anda memutuskan untuk mendirikan tempat usaha di suatu tempat, maka Anda harus melakukan yang namanya survei dulu. Ya, Anda harus melakukan survei dulu, survei tempat, kemudian survei komunitas yang ada di sekitar dan lain sebagainya, itu perlu. Kemudian keempat adalah scope out the competition. Maksudnya adalah Anda lakukan yang namanya analisis kompetitif. Ya. Dan Anda atau kita harus mempunyai keunggulan kompetitif ya yang lebih dibanding pesaing kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah consider traffic. Jadi Anda consider traffic dan accessibility. Maksudnya bagaimana? Maksudnya faktor ini adalah bagaimana Anda melihat keluar masuknya traffic yang ada atau traffic yang ada untuk pelanggan Anda gitu ya. Kemudian bagaimana apakah kendaraan itu bisa masuk ke tempat Anda dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi 5, know your business, kemudian find your customer, get a flavor for the community, scope 4 adalah scope out the competition, dan yang kelima adalah consider traffic dan accessibility. Mungkin next. Oke. Tapi yang paling penting sebelumnya, mohon maaf. Oke. Oke, tapi yang di antara tadi yang paling penting adalah 3 hal ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan creating value. Creating value di sini adalah inti dari kita memasarkan suatu produk itu adalah kita bisa menciptakan sebuah nilai yang kompetitif. Kita bisa membuat program-program pemasaran, baik itu melalui produknya, baik itu melalui harganya, kualitas produknya, fitur-fitur dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua adalah delivering value. Delivering value bagaimana? Nah, di sini paling tidak
sebagai calon entrepreneur nantinya itu bisa menentukan bagaimana menyampaikan dengan baik, dengan benar ke pasar sasaran tentang sebuah nilai yang Anda akan hantarkan kepada konsumen Anda, gitu ya, atau yang terkandung di dalam produk dan jasa, produk barang ataupun jasa yang ada, yang Anda punya, gitu, atau kita punya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda harus bisa melakukan communicating value. Ya, communicating value maksudnya di sini Anda bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan konsumen Anda, gitu ya. Bagaimana Anda bisa melayani konsumen Anda dengan baik. Ya, percuma saja produk Anda bagus tapi Anda tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, gitu ya. Saya ada contoh teman, ya saya kasih contoh teman saya gitu ya. Dia pinter di dalam IT gitu ya. Dia membuat sebuah program dan lain sebagainya bersama dengan anak buahnya, tapi sayangnya mereka tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga customer itu tidak paham apa manfaat dari aplikasi tersebut, kemudian bagaimana cara penggunaannya, kelebihannya apa. Ditanya seperti itu, jawaban dari anak buah teman saya itu ya pokoknya ngono Pak, gitu. Nah itu kan tidak baik sebenarnya. Nah jadi bagaimana Anda bisa melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen Anda, gitu ya. Next mungkin. Oke, ini kalau mau sedikit cerita gitu ya, saya memang pernah buat sebuah usaha gitu ya. Usaha saya pertama kali itu adalah online shop. Terus terang saja, kalau tadi mungkin yang sebelumnya melakukan atau membuka usaha sendiri dikarenakan ingin salah satunya adalah tadi kalau tidak salah ingat ya, itu adalah pengen mensejahterakan orang banyak gitu ya, dan itu bagus sekali. Nah, kalau saya berbeda teman-teman di sini. Kalau saya waktu itu membuka online shop, kenapa? Karena kepepet. Ya, makanya saya membuka online shop. Nah, di sini yang saya tampilkan di depan ini adalah data per Januari 2001 tentang apa namanya, jumlah pengguna atau populasi mobile connection di Indonesia sampai kepada aktivitas media sosial. Jika kita perhatikan teman-teman di layar gitu ya, di PPT, jumlah populasi di Indonesia itu cukup banyak, 274,9 juta per Januari 2021 ya, dengan para pengguna smartphone atau mobile connection itu sudah cukup banyak, yaitu 345,3 juta. 125,6% dari total populasi ya. Kemudian internet usernya ada 202,6 sampai kepada yang terakhir adalah bagaimana aktivitas sosial media sosial itu 170 juta. Nah, jika kita perhatikan perkembangan digital di Indonesia itu meningkat per Januari 2021 itu meningkat 1,1%. Maksudnya apa saya menampilkan ini? Salah satunya adalah lokasi Anda bisa dengan menggunakan digital sekarang ini, lokasi tidak menjadi apa namanya, tujuan utama. Anda bisa melakukannya di mana saja jika Anda menggunakan digital marketing. Ya, Anda bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja itu bisa dengan melakukan digital marketing. Ya, mungkin bisa next Mas. Nah, jadi ini alasan saya mengapa saya memberikan data ini. Nah, jika kita perhatikan lagi, 98,3% orang di Indonesia itu sudah memiliki mobile phone atau smartphone gitu ya, atau mobile phone. Sedangkan yang memiliki smartphone itu ada 98,2%. Artinya peluang Anda untuk membuka usaha di Indonesia itu terbuka cukup luas dengan menggunakan yang namanya digital marketing. Ya, Anda perhatikan mobile phone itu ada 98,3%, smartphone 98,2%, sampai kepada yang virtual reality device
itu mereka menggunakan 4,2. Artinya memang kalau Anda ingin membuka sebuah usaha menggunakan memasarkan dengan melalui digital marketing, maka Anda memang masih terbuka cukup luas gitu ya. Dan itu yang di bawah itu ada daily time spend on media gitu ya. Orang Indonesia itu menggunakan atau berinternet itu adalah 8 jam 52 menit gitu ya. Nah, kemudian untuk sosial media 3 jam. Jadi orang Indonesia itu untuk mengkepo, untuk menjulitkan orang, kepo sama artis, kemudian kepo sama teman-temannya, julitin teman-temannya itu ada 3 jam. Artinya kalau Anda menggunakan sosial media dengan baik untuk berjualan gitu ya, untuk memasarkan produk Anda, sangat terbuka lebar gitu ya. Karena orang Indonesia dengan menggunakan sosial media itu ada 3 jam 14 menit. Next mungkin. Oke. Ini sosial media, platform sosial media yang paling digemari di Indonesia per Januari 2021. Jika kita perhatikan yang nomor 1 adalah YouTube. Ya, YouTube. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mengincar atau mempromosikan produknya itu di YouTube. Kenapa? Karena sangat efisien dan harganya jauh lebih murah jika dibandingkan di iklan di televisi yang cukup mahal, sangat mahal, maka mereka beralih ke YouTube. Kemudian menggunakan yang kedua adalah sosial media yang kedua adalah WhatsApp. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah IG atau Instagram. Kemudian yang keempat adalah Facebook. Ya. Kemudian Twitter, tapi kalau Twitter itu jarang sekali digunakan untuk berpromosi, untuk berjualan jarang sekali. Bahkan sekarang yang sedang booming, hasil penelitian terakhir yang saya dapat itu adalah yang paling booming adalah TikTok. Bagaimana TikTok dulu itu dianggap sebagai sosial media yang alay, tapi sekarang justru banyak perusahaan yang mengendorse para selebgram dan artis itu melalui TikTok. Jadi artis ataupun selebgram sekarang kalau nggak punya TikTok, perusahaan nggak mau mengendorse. Itu salah satu contohnya, gitu ya. Oke, next mungkin. Nah, kemudian ini ada sedikit gambaran saja, gitu ya, bagaimana sekarang ini ada 7 tipe milenial, gitu ya. Jadi kalau anak-anak milenial sekarang ini ada 7 tipe. Yang pertama itu adalah milenial bagian mana gitu ya. Karena masing-masing tipe itu punya sifat yang berbeda, punya atau menggunakan sosial medianya pun juga berbeda-beda begitu ya. Ada the adventurer itu biasanya tipe milenial yang ramah, kemudian tipe milenial yang energik, tipe milenial yang biasanya mencari pengalaman-pengalaman baru, entah itu di dalam atau mencoba sesuatu yang baru. Untuk menjadi seorang entrepreneur sangat terbuka, biasanya seperti itu. Atau misalkan yang kedua ada the visionary. Di sini adalah tipe milenial yang mereka itu menginspirasi banyak orang. Ya, kemudian yang ketiga adalah the artist. The artist itu biasanya penuh ide gitu ya, penuh ide, kemudian sudut pandangnya yang unik gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah the leader. Ya, the leader itu seorang pemimpin, biasanya sifatnya itu adalah karismatik, ya, orientasinya itu adalah tujuan, dan ini cocok menjadi seorang entrepreneur juga. Kemudian bukan berarti yang lain tidak cocok ya teman-teman ya, semua cocok, tapi biasanya ada karakter-karakter sendiri, ada sifat-sifat sendiri. Kemudian yang kelima ada the socializer, ini biasanya adalah tipe yang menyenangkan, yang ramah gitu ya. Kemudian ada yang tipe konservatif, gitu ya. Konservatif itu biasanya sifatnya itu adalah handal, sederhana gitu ya. Dan yang ketujuh itu ada yang namanya kolaborator. Kolaborator itu biasanya penuh ide juga, heran, kemudian mereka biasanya suka berkolaborasi,
dengan banyak orang gitu ya. Itu adalah tipe 7 tipe milenial. Next mungkin. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya adalah bahwa yang pertama untuk menjadi seorang entrepreneur, mungkin tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Mas Kiat kalau nggak salah, bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu tidak ada yang instan gitu ya. Yang instan tuh hanya mie. Mie instan pun ya apa namanya itu pun perlu proses teman-teman. Sama dalam hal tidak ada yang instan. Sama dalam hal memilih pasar sasaran, kita harus tahu dulu siapa segmen kita gitu ya. Usaha kita mau segmentasinya ke arah mana. Jadi tidak ada yang instan. Anda perlu melakukan observasi-observasi dan itu tidak cukup dalam sebulan 2 bulan, tidak. Dan itu memerlukan proses yang cukup panjang. Jadi nggak ada yang instan ya. Contohkan membuka usaha saya sendiri, itu pun juga tidak serta-merta langsung bisa besar, tidak. Tapi ya saya butuh proses mengikuti sebuah apa namanya, entah itu bazar dan lain sebagainya, itu pun saya juga hal gitu ya, yang saya sudah yakin, oh pasti laku nih, pasti banyak nih pembelinya. Ternyata apa? Tidak. Ya, karena apa? Kita perlu melakukan yang namanya baik, saya lanjutkan. Jadi tidak ada yang ini ya teman-temannya, semua itu butuh proses, semua itu butuh observasi, butuh pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin next. Nah, ini salah satu contoh kalau Anda itu pengen instan ya ini caranya. Ya. Tuh. Next. Nah, yang jelas tadi yang namanya entrepreneur ya, Anda jangan takut yang namanya kegagalan. Hampir banyak sekali orang-orang yang berhasil di dunia ini itu pernah merasakan kegagalan gitu ya. Michael Jordan juga pernah gagal, bagaimana dia ditolak oleh tim SMA-nya gitu ya, high school basketball-nya, tim dia ditolak. Itu pernah, kan sekarang Jordan sudah sukses sekali. Kemudian bagaimana Albert Einstein juga begitu, ya, Steve Jobs sampai grup band terkenal asal Inggris The Beatles juga pernah merasakan kegagalan. Jadi if you never fail gitu ya, you never tried anything new. Jadi bagaimana ketika Anda itu gagal, jangan takut ya. 7 kali Anda gagal, 8 kali Anda harus bangkit gitu ya. Apakah saya di setiap usaha saya selalu berhasil? Tidak. Ya, banyak sekali usaha saya juga yang gagal. Tapi ya itu tadi, kita harus selalu kreatif, kita harus selalu bisa memilah-milah mana segmentasi kita, bagaimana lokasi pasar yang harus kita raih dan lain sebagainya. Next, mungkin akhir pesan dari saya adalah mungkin next, Mas. Oke, pesan dari saya adalah sebenarnya kalau Anda ingin berwirausaha atau membuka usaha sebuah baru gitu ya, yang paling penting adalah it's not about money, ya, or how smart you are, atau bagaimana sepintar apapun Anda, atau ini bukan tentang uang, ini bukan tentang Anda pintar apa, tapi ini adalah bagaimana keberanian Anda untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, it's not about money or how smart you are. It's about courage to be an entrepreneur. Itu aja dari saya. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke
Oke, itu tadi kita sudah menyaksikan secara bersama pemaparan materi oleh Bapak Made Bagus Diarta SMM tentang how to be an entrepreneur. Wah, bermanfaat sekali tuh Kak bagi Betul. pengetahuan-pengetahuan kita. Ya, kita tadi sudah menyaksikan. Sekarang kita akan beralih atau bergeser ke sesi tanya jawab atau segmen tanya jawab. Jadi saya ingatkan kembali kepada peserta semua, silahkan mengisi pertanyaan Anda dengan format nama, underscore asal instansi, dan underscore asal daerah kalian masing-masing di kolom chat seperti itu. Betul Dan banget. sepertinya sudah masuk Kak Widi Wah, untuk iya nih. pertanyaannya. Mungkin Kak Widi bisa membantu saya. Boleh, saya bacakannya. Dari Dewi Suara, Universitas PGRI di Buana, Prodi PWK. Saya ingin bertanya, apakah dari lokasi pasca bencana, jika ingin mendirikan usaha, apakah bisa? Menurut Bapak Made bagaimana? Ya, baik Bapak, silakan dijawab. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Pertanyaan bagus. Apakah dari lokasi pasca bencana kita bisa sebenarnya kita ingin mendirikan usaha, apakah bisa? Sangat bisa Mbak, sangat bisa. Yang paling penting adalah bagaimana timing yang Anda gunakan. Timing dan kemudian adalah bagaimana Anda bisa menangkap atau melihat sebuah peluang. Tidak ada masalah menurut saya, gitu ya. Contoh saja saat pandemi, gitu ya. Saat pandemi ini kan sebenarnya pandemi ini kan adalah bencana, ya kan? Pandemi ini kan sebenarnya adalah bencana juga bagi kita. Banyak sekali orang yang di PHK, kemudian banyak sekali orang yang berhenti bekerja, atau yang usahanya tutup dan lain sebagainya. Tapi saya perhatikan juga semakin banyak juga orang-orang yang mendirikan usaha. Salah satunya yang saya perhatikan pada saat pandemi mulai muncul, gitu ya, saya perhatikan banyak sekali orang-orang yang mendirikan usaha. Salah satunya adalah membuat usaha makanan. Mengapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena beberapa teman saya, kemudian saya perhatikan juga di sosial media, kemudian saya juga coba jalan ke entah itu ke toko kue dan lain sebagainya, itu sangat ramai. Bahkan beberapa produk itu sold out. Nah, berarti kalau Anda bertanya, apakah pasca bencana jika kita ingin mendirikan usaha, apakah bisa? Sangat bisa, asal Anda ada kemauan. Lokasinya di mana Pak? Targetnya bagaimana Pak? Iya, lokasi pasar sasaran itu urusan kedua. Yang penting niat Anda dulu. Lek wis gak niat, atau ketika Anda sudah nggak niat, ya sama aja bohong. Ya. Jadi apakah bisa pasca bencana kita mendirikan usaha? Sangat bisa. Tergantung Anda, tergantung niat. Lokasi bagaimana Pak? Lokasi Anda bisa jualan melalui sosial media. Ya, target atau pasar sasaran kita gimana Pak? Salah satunya kita bisa menggunakan Instagram mungkin. Di sana kita bisa semacam IG Ads mungkin ya, atau apa namanya itu saya lupa. Nah, di situ Anda bisa mencari pasar sasaran Anda. Anda bisa membayar misalkan 50.000. Targetnya misalkan radius berapa kilometer dulu, atau radius berapa kilometer, kemudian pasar sasarannya Anda ingin yang seperti bagaimana, itu bisa diatur di dalam IG Ads ataupun FB Ads. Ya, maka sekali lagi, apakah bisa? Bisa, saya jawab bisa. Asal Anda ada kemauan, itu aja. Baik Bapak, saya terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jadi untuk saudara Dewi Sarah pertanyaannya tadi seperti itu. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Sudah masuk dari saudara Ananda Putri Isnaini, Universitas PGRI di Surabaya, dari program studi PVKK Tata Boga. Seperti itu. Mungkin bisa kita dibacakan Bapak? Ya, saya akan bacakan. Saya ingin bertanya, strategi apa yang dilakukan untuk memanajemen keuangan pada saat membuka usaha agar pengeluaran bisa seimbang dengan pemasukan? Baik Bapak, silakan. Oke. Biasanya ya memang terkait biasanya masalah keuangan. Biasanya entrepreneur muda itu biasanya masih belum memikirkan tentang keuangan, gitu ya. Masih banyak sekali entrepreneur muda yang
gini, ada satu contoh tuh ya, dia secara keuangan bagus, tapi begitu ditanya, omsetnya bagus, tapi begitu ditanya mana keuanganmu, mana manajemen keuanganmu, mana modalmu awal berapa dan lain sebagainya, laba rugi berapa dan lain sebagainya, itu nggak punya jawaban. Maka dari itu, jika Anda memang ingin mendirikan sebuah usaha, maka Anda mulai tertib keuangan. Dalam artian begini, pisahkan antara modal kerja, modal usaha Anda dengan pribadi gitu ya, jangan dicampur aduk. Berarti paling tidak modal usaha punya tabungan sendiri, kemudian untuk pribadi ya punya tabungan sendiri, rekening yang berbeda juga, jangan dijadikan satu. Biasanya kalau dijadikan satu ya sudah, secara keuangan pasti hancur, secara keuangan pasti nggak akan jalan. Itu yang saya alami juga pada saat awal-awal saya mendirikan usaha. Jadi usaha saya, pemasukan dan pengeluaran tidak saya catat, kemudian penggunaan secara pribadi juga tidak saya catat. Penggunaan pribadi hasil laba atau keuntungan dari usaha itu saya gunakan untuk kepentingan pribadi, ya akhirnya kacau semua. Nah, bagaimana cara strateginya? Ya tadi, Anda bisa memilah-milah mana untuk modal kerja, mana untuk modal secara pribadi atau kegunaan. Maksudnya tabungan pribadi, pengeluaran pribadi, pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis Anda atau usaha Anda. Itu aja. Kalau untuk Pak, saya belum punya modal nih. Ya, belum punya modal nih Pak untuk membuka usaha gitu ya. Saya pada saat membuka online shop pertama kali saya juga tidak punya modal besar teman-teman gitu ya. Pada saat saya membuka usaha pertama kali itu tadi saya bilang saya kepepet. Ya, saya kepepet. Karena apa saya kepepet? Karena saya sudah resign. Pada saat itu 2011 gitu ya, saya resign. Akhirnya mau nggak mau ya saya harus mempunyai usaha atau saya harus bekerja. Ya bagaimana ya, saya mengandalkan 2 BlackBerry, ya waktu itu masih BlackBerry, ketiga sepeda motor saya. Itu aja. Itu modal saya gitu ya. Atau ada contoh lain misalkan kalau mau sedikit cerita, alumni manajemen itu modal usaha pertama kali adalah 500.000, bukan usaha gitu ya, sampai kepada bagaimana dia bisa pernah mendapatkan omset sampai 400 juta dan dia benar-benar struggle, benar-benar berjuang. Ya, jadi kalau bertanya strateginya bagaimana? Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rahmatullah Agustina, Universitas Surabaya. Saya izin bertanya, bagaimana terkait dengan pandangan suatu usaha yang mana kebiasaan di lokasi tersebut apabila ada suatu usaha yang baru bermunculan dengan produk yang sama sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha yang dibuat. Ya, jadi kalau kita sudah membuat usaha, kemudian ada pesaing baru muncul gitu kan ya, nggak usah takut gitu ya. Kalau jawaban saya nggak usah takut gitu ya. Saya pun juga pernah mengalami hal itu gitu ya. Kalau saya menganggap bahwa pesaing itu adalah partner saya gitu ya. Kenapa? Karena suatu saat saya butuh pesaing saya gitu ya. Saya butuh pesaing saya, entah itu dalam hal mendapatkan ide sebuah produk baru dan lain sebagainya. Jadi tidak usah takut gitu ya, tetap aja di jalannya. Dan yang paling penting adalah Anda harus selalu bisa mengedit value. Anda harus selalu bisa menambahkan nilai atau mempunyai nilai tambah dari produk Anda gitu ya. Nggak usah takut teman-teman. Jadi tetap aja
gitu ya. Jangan punya anggapan bahwa pesaing Anda itu adalah pesaing, tapi jadikanlah pesaing itu menjadi partner Anda, rekan Anda. Itu yang saya lakukan dulu, sehingga pada saat saya membutuhkan suatu ilmu yang baru dan lain sebagainya, itu saya jadikan modal buat saya, ilmu baru gitu ya. Bahkan ada teman saya juga yang menganggap bahwa jangan jadikan pesaing itu menjadi pesaing, tapi jadikanlah pesaing itu sebagai motivasi Anda untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih Anda bisa berkarya lagi. Jadi tidak usah takut akan dipengaruhi usaha Anda, jangan. Yang paling penting tadi adalah jika Anda sudah mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen Anda seperti yang tadi saya sampaikan di awal, maka Anda tidak perlu takut terhadap pesaing yang bermunculan. Begitu mungkin, Mas. Iya, Bapak. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan tadi dan sesi dijawab. Semoga ke depan kita sebagai remaja milenial ini bisa mengikuti jejak Pak Madi dan juga Bapak Giat ya dalam berwirausaha. Dan mungkin sebelum itu kita selesai untuk segmen tanya jawabnya ini, diskusi ini ya Kak Widi. Tapi sebelum itu mungkin gimana nih pendapatnya Kak Widi setelah kita menyaksikan kedua narasumber kita pada hari ini? Kalau menurut saya Kak, narasumber kedua kita dan yang pertama itu bagus. Iya, betul. Informasinya, materi yang dipaparkan wah sangat bermanfaat banget ya. Apalagi untuk teman-teman sekalian. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Imade Bagus Biasa. Tapi sebelum itu kita akan ada sesi foto bersama. Mungkin kita akan semangat pagi terlebih dahulu agar semangat. Biar nggak lemes Mas. Iya. Mungkin teman-teman bisa membantu saya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Apa tekad kita? 1. Adi Buana Jaya. Tepuk tangan yang meriah. Oke, itu tadi kita sudah sesi foto bersama juga dan juga menjargonkan yel kita yang juga semangat pagi. Betul sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bang Ade. Semoga setelah pandemi ini kita bisa berkolaborasi lagi. Amin. Ya, Bapak? Amin. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itu selanjutnya akan kita sampaikan keyword kedua acara pada hari ini. Mungkin Kak Widi bisa membantu saya. Oke, keyword yang kedua adalah Be an entrepreneur, sesuai dengan tema kita pada hari ini. betul banget. Keyword pertama be creative dan yang kedua adalah be an entrepreneur. Mungkin kita akan mengeja satu-satu. B E A N E N T E R E R E N E U R. dan R, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menyimak di tema kita itu ya, be kreatif dan yang kedua be entrepreneur, seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mendukung acara pada hari ini, yaitu Swagger Indonesia dan juga media partner Kampus Universitas PGRI di Surabaya, Event Kampus, Mading Event Entrepreneur ID, Info Mahasiswa Indonesia, dan Info Event Jatim. Terima kasih yang telah mendukung acara hingga saat ini, seperti itu. Dan kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta peserta yang telah mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir. Semoga dengan mengikuti kegiatan webinar ini, kita dapat menambah pengetahuan kita, pemahaman kita, terutama dalam bidang kewirausahaan. Betul. Akhir kata, saya Patria Winabirantoro. Saya Widianti Mapikasari. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lift ya. Ya.
Bapak. Terima kasih ya Pak atas Iya, ilmunya dan sama-sama. materinya. Oh iya. Memberi saran, kritik merupakan hal berharga untuk perbaikan kami. Sugirmania, terima kasih karena sudah bersama kami di setahun perjalanan ini. Maaf apabila kalian pernah merasakan hal yang kurang berkenan di hati. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada kalian. Setahunan Sugar merupakan langkah baru. Masih banyak pelajaran yang harus dihadapi, serta tujuan untuk diraih. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang mungkin belum tersebut, yang secara tidak langsung ikut andil dalam berjalannya kedai ini. Sampai bertemu di tahun-tahun selanjutnya bersama kami dan tentunya Sugar Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Sugar. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang pertama, Sugar. Jaya selalu dan sukses. Mas Sugar. Dan tetap menjadi tempat kami berproses. Hai, perkenalkan, kami bertiga adalah 3 pemimpi di balik kedai ini. Berawal dari mimpi kami setahun lalu untuk memiliki usaha di industri food and beverage, tak terasa waktu pun cepat berlalu. Perjalanan setahun umur kedai ini merupakan pengalaman berkesan di mana cerita suka dan duka dilukiskan dalam perjalanan sehari-harinya. Ketika merintis, kami sangat terbantu dengan adanya orang-orang terbaik pada tim manajemen dan barista kami. Berkat bantuan mereka, Sugar bisa seperti ini. Teruntuk teman-teman, terima kasih karena sudah mempercayakan Sugar sebagai tempat kalian berproses. Semoga di momen emas ini dapat menjadi batu loncatan untuk kita semua ke depannya. Memberi saran, kritik merupakan hal berharga untuk perbaikan kami. Sugirmania, terima kasih karena sudah bersama kami di setahun perjalanan ini. Maaf apabila kalian pernah merasakan hal yang kurang berkenan di hati. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada kalian. Setahunan Sugar merupakan langkah baru. Masih banyak pelajaran yang harus dihadapi, serta tujuan untuk diraih. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang mungkin belum tersebut, yang secara tidak langsung ikut andil dalam berjalannya kedai ini. Sampai bertemu di tahun-tahun selanjutnya bersama Berlalu. Perjalanan setahun umur kedai ini merupakan pengalaman berkesan di mana cerita suka dan duka dilukiskan dalam perjalanan sehari-harinya. Ketika merintis, kami sangat terbantu dengan adanya orang-orang terbaik. Hai, perkenalkan, kami bertiga adalah 3 pemimpi di balik kedai ini. Berawal dari mimpi kami setahun lalu untuk memiliki usaha di industri food and beverage, tak terasa waktu pun cepat berlalu. Perjalanan setahun umur kedai ini merupakan pengalaman berkesan di mana cerita suka dan duka dilukiskan dalam perjalanan sehari-harinya. Ketika merintis, kami sangat terbantu dengan adanya orang-orang terbaik pada tim manajemen dan barista kami. Berkat bantuan mereka, Sugar bisa seperti ini. Teruntuk teman-teman, terima kasih karena sudah mempercayakan Sugar sebagai tempat kalian berproses. Semoga di momen emas ini dapat menjadi batu loncatan untuk kita semua ke depannya. memberi saran, kritik merupakan hal berharga untuk perbaikan kami. Sugirmania, terima kasih karena sudah bersama kami di setahun perjalanan ini. Maaf apabila kalian pernah merasakan hal yang kurang berkenan di hati. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada kalian. Setahunan Sugar merupakan langkah baru.
Masih banyak pelajaran yang harus dihadapi, serta tujuan untuk diraih. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang mungkin belum tersebut, yang secara tidak langsung ikut andil dalam berjalannya kedai ini. Sampai bertemu di tahun-tahun selanjutnya bersama kami dan tentunya Sugar Indonesia. Selamat ulang tahun yang pertama, Sugar. Dan sukses. Mas Seger. Dan